Lembaga Nasional Single Window selaku unit yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan sistem nasional neraca komoditas atau disebut dengan SENAK. Bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik dalam pengelolaan SENAK. Neraca komoditas, data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca komoditas berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan persetujuan impor, acuan data dan atau informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan atau informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional, dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor komoditas. Untuk dapat mengakses aplikasi pengajuan RK Senang, masuk ke URL insw.go.id. Selanjutnya dapat langsung memilih ikon login di pojok kanan atas. Kemudian lakukan dengan akun yang terdaftar dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda, terdapat beberapa menu yang tersedia dan dapat memilih menu neraca komoditas. Selanjutnya, dapat memilih menu rencana kebutuhan. Untuk dapat mengajukan rencana kebutuhan, pilih ikon tambah permohonan baru. Simulasi pengajuan rencana kebutuhan kali ini dengan menggunakan asumsi pelaku usaha dengan jenis APP. Pada halaman selanjutnya, sistem akan menampilkan form rencana kebutuhan untuk jenis APP dengan kegiatan produksi yang harus dilengkapi, meliputi form data profil, form data produksi, form data bahan baku, form data distribusi, form data khusus, form dokumen persyaratan, dan konfirmasi. Pada form data profil, pengisian mayoritas field sudah difasilitasi sistem dengan mengenerate data profil pelaku usaha dari sistem OSS. Setelah form data profil dilengkapi, maka dapat memilih tombol selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian form data produksi. Form data produksi terdiri dari dua tabel, yaitu data rencana produksi dan data realisasi produksi periode sebelumnya. Pengisian data produksi ini sudah difasilitasi dengan metode upload file Excel atau melalui web form. Untuk melengkapi data rencana produksi, dapat memilih tombol tambah. Kemudian secara berturut-turut dapat dilakukan pengisian form rencana produksi yang mencakup pengisian data mulai dari jenis produk sampai dengan satuan. Pengisian beberapa field data sudah difasilitasi dengan skema drop-down list, repository, maupun Elasticsearch yang diharapkan dapat memudahkan dan menstandarkan pengisian. Pengisian form data produksi dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Sebagai alternatif cara melengkapi form, telah difasilitasi pengisian form dengan cara mengunggah data dari format file Excel. Untuk mengunggah data, maka dapat dipilih tombol upload. Mengunduh template file dengan memilih tombol template. Dan setelah file tersebut dilengkapi, maka dapat diunggah dengan memilih tombol unggah, serta dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Selanjutnya, dapat dilakukan pengisian form data bahan baku. Form data barang untuk perusahaan jenis APP dengan proses manufaktur terdiri dari 3 tab utama, yaitu bahan baku impor, bahan baku lokal, dan konversi. Form data bahan baku impor dan bahan baku lokal meliputi tabel rencana dan realisasi. Untuk kali ini, akan dilakukan pengisian untuk komoditas beras dengan subkomoditas beras konsumsi khusus dan beras kebutuhan bahan baku industri. Pengisian data bahan baku impor dapat didahului dengan mengisi data rencana impor bahan baku sebagai contoh subkomoditas beras konsumsi khusus dengan memilih tombol tambah. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up field komoditas di mana bisa dipilih jenis komoditas yang akan diajukan rencana kebutuhannya. Setelah komoditas dipilih, maka sistem akan menampilkan form dynamic yang variance field isiannya
menyesuaikan dengan jenis komoditas yang dipilih. Secara berturut-turut dapat dilengkapi isian data bahan baku impor mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, kode HS, negara asal, jumlah, dan satuan. Pengisian data barang ini sifatnya self-declaration, sehingga data bahan baku perlu diberitahukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk komoditas tertentu, maka pada field satuan hanya dapat dipilih satuan standar yang telah ditetapkan. Pengisian data bahan baku impor dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Selain dengan web form, pengisian data bahan baku juga sudah difasilitasi dengan fitur upload file dalam format Excel. Pengisian data realisasi bahan baku impor periode sebelumnya didahului dengan memilih tombol tambah pada tabel realisasi impor bahan baku periode sebelumnya. Selanjutnya, dapat dilakukan pengisian data bahan baku yang akan diberitahukan realisasi impornya pada periode sebelumnya. Pengisian data realisasi impor ini juga sudah didukung fasilitas tarik data realisasi impor otomatis untuk memudahkan pelaporan. Pengisian data realisasi impor bahan baku dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Pengisian data bahan baku impor dapat didahului dengan mengisi data rencana impor bahan baku dengan contoh subkomoditas beras kebutuhan bahan baku industri dengan memilih tombol tambah. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up field komoditas di mana bisa dipilih jenis komoditas yang akan diajukan rencana kebutuhannya. Setelah komoditas dipilih, maka sistem akan menampilkan form dynamic yang varian field isiannya menyesuaikan dengan jenis komoditas yang dipilih. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian data barang impor mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, kode HS, negara asal, jumlah, dan satuan. Pengisian data barang ini sifatnya self-declaration, sehingga data barang perlu diberitahukan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk komoditas tertentu, maka pada field satuan hanya dapat dipilih satuan standar yang telah ditetapkan. Pengisian data bahan baku impor dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Selain dengan menggunakan web form, pengisian data barang juga sudah difasilitasi dengan fitur upload file dalam format Excel. Pengisian data realisasi bahan baku impor berupa beras kebutuhan bahan baku industri periode sebelumnya didahului dengan memilih tombol tambah pada tabel realisasi impor bahan baku periode sebelumnya. Selanjutnya dapat dilakukan pengisian data bahan baku yang akan diberitahukan realisasi impornya pada periode sebelumnya. Pengisian data realisasi impor ini juga sudah didukung fasilitas tarik data realisasi impor otomatis untuk memudahkan pelaporan. Pengisian data realisasi impor bahan baku dapat diakhiri dengan memilih tombol tambah. Setelah pengisian data bahan baku impor selesai dilakukan, maka dapat dilanjutkan dengan mengisi data bahan baku lokal dalam hal ada. Pengisian data bahan baku lokal ini dapat didahului dengan melengkapi data rencana penyerapan barang lokal dengan memilih tombol tambah. Sebagai contoh berupa beras konsumsi khusus. Secara berturut-turut dapat dilengkapi isian data barang impor mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, standar mutu, kode HS, uraian barang, jumlah, dan satuan. Setelah pengisian data bahan baku lokal selesai dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan dengan pengisian data supplier di data rencana penyerapan barang lokal berupa beras konsumsi khusus. Secara berturut-turut dapat dilengkapi isian mulai dari nama, NPWP, NIB, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, jumlah, dan satuan. Tata cara pengisian sebagaimana ditujukan pada simulasi pengisian rencana penyerapan bahan baku lokal dapat diterapkan dengan cara yang sama pada pengisian data realisasi penyerapan bahan baku lokal khusus dengan memilih tombol tambah. Secara berturut-turut dapat dilengkapi isian data barang impor mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, standar mutu, kode HS, uraian barang, jumlah rencana pembelian bahan baku periode sebelumnya,
jumlah realisasi pembelian bahan baku periode sebelumnya, jumlah perkiraan stok akhir periode sebelumnya, dan satuan. Setelah pengisian data barang selesai dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan pengisian data supplier di data realisasi penyerapan bahan baku lokal periode sebelumnya. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian mulai dari nama, NPWP, NIB, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, satuan, jumlah, dan jumlah realisasi. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita melakukan perekaman untuk contoh subkomoditas beras bahan baku kebutuhan industri. Pengisian data bahan baku lokal ini dapat didahului dengan melengkapi data rencana penyerapan barang lokal dengan memilih tombol tambah. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian data barang impor mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, standar mutu, kode HS, uraian barang, jumlah, dan satuan. Sama dengan cara yang sebelumnya, setelah pengisian data bahan baku lokal selesai dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan pengisian data supplier di data rencana penyerapan barang lokal secara berturut-turut dapat dilengkapi isian mulai dari nama, NPWP, NIB, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, jumlah, dan satuan. Tata cara pengisian sebagaimana ditunjukkan pada simulasi pengisian rencana penyerapan bahan baku lokal berupa beras, kebutuhan bahan baku industri, dapat diterapkan dengan cara yang sama pada pengisian data realisasi penyerapan bahan baku lokal berupa beras kebutuhan bahan baku industri dengan memilih tombol tambah. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian data barang impor mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, standar mutu, kode HS, uraian barang, jumlah rencana pembelian bahan baku periode sebelumnya, jumlah realisasi pembelian bahan baku periode sebelumnya, jumlah perkiraan stok akhir periode sebelumnya, dan satuan. Setelah pengisian data barang selesai dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan pengisian data supplier di data realisasi penyerapan bahan baku lokal periode sebelumnya. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian mulai dari nama, NPWP, NIB, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, satuan, jumlah, dan jumlah realisasi. Setelah melengkapi data produksi, barang impor, dan barang lokal, selanjutnya dapat dilakukan pengisian data konversi. Data konversi disediakan untuk memfasilitasi pelaku usaha memberitahukan rencana penggunaan atau utilisasi dari barang impor dan atau barang lokal yang diperolehnya guna diproses manufaktur menjadi suatu produk tertentu yang telah diberitahukan di form data produksi sebelumnya. Untuk memudahkan pengisian pada form data konversi, telah difasilitasi dengan pengisian secara otomatis memanfaatkan data yang telah diisi pada form-form sebelumnya. Pengisian data dapat dilakukan dengan memilih dan menarik data yang telah diisi pada form sebelumnya. Tahapan berikutnya dapat dilakukan pengisian data distribusi yang mencakup data barang dan data distribusi lokal dan atau distribusi ekspor. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang mengenerate data barang dari tab barang sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Setelah data barang dipilih dan disimpan, maka selanjutnya dapat dipilih apakah akan mendistribusikan barang tersebut untuk keperluan lokal atau ekspor. Dalam hal barang yang akan didistribusikan lokal, maka dapat dipilih tab distribusi lokal dan dilanjutkan dengan pengisian informasi buyer atau penerima barang mulai informasi identitas sampai jumlah barang yang didistribusikan dan diakhiri dengan memilih tombol simpan. Tata cara pengisian sebagaimana ditunjukkan pada simulasi pengisian distribusi lokal dapat diterapkan dengan cara yang sama pada pengisian data distribusi ekspor. Tata cara pengisian sebagaimana ditunjukkan pada simulasi pengisian rencana distribusi
dapat diterapkan dengan cara yang sama pada pengisian data realisasi distribusi periode sebelumnya dengan memilih tombol tambah. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang menyeret data barang dari tab barang, sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Untuk realisasi distribusi lokal, maka dapat dipilih tab realisasi distribusi lokal dan dilanjutkan dengan pengisian informasi buyer atau penerima barang mulai informasi identitas sampai jumlah barang yang akan didistribusikan dan diakhiri dengan memilih tombol simpan. Tata cara pengisian sebagaimana ditunjukkan pada simulasi pengisian realisasi distribusi lokal dapat diterapkan dengan cara yang sama pada pengisian data realisasi distribusi ekspor dimulai dengan pengisian nomor PEB sampai dengan jumlah realisasi ekspor periode sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan di sini secara dinamis akan ditampilkan oleh sistem mengikuti pilihan barang yang diberitahukan pada tab sebelumnya. Pemenuhan kelengkapan dokumen syarat ini difasilitasi dengan dua cara, yaitu untuk dokumen syarat yang dapat disediakan secara elektronik, maka dapat dilakukan pengisian sesuai form yang disediakan di tab data khusus. Dan untuk dokumen syarat yang belum dapat disediakan secara elektronik, maka untuk melengkapinya dapat dilakukan dengan mengunggah dokumen terkait. Pada beberapa jenis dokumen syarat yang merupakan output dari layanan pemerintah dan sudah terintegrasi dengan Senang, sudah dapat disediakan secara elektronik dengan cara mengenerate data elektronik dokumen tersebut dari sistem KL penerbit dokumen melalui Senang. Pada tahap akhir dan setelah memastikan data diisi dengan lengkap, maka usulan rencana kebutuhan dapat dikirimkan ke KL teknis dengan memilih tombol kirim pengajuan. Jika Bapak Ibu mengalami kendala atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi LNSW di 150 679, email di info@insw.go.id, ataupun live chat di laman situs LNSW.